Halo Kak Aldi, selamat malam. Apa kabar? Malam, alhamdulillah baik. Begini Kak, saya dari panitia nih ingin minta waktu Kakak sebentar untuk tanya-tanya seputar KSN IPS SMP. Boleh ya Kak? Boleh, boleh. Baik Kak. Nah, Kak Aldi ini kan merupakan finalis OSN IPS SMP dan medalis OSN Ekonomi SMA. Bisa diceritakan Hmm, sedikit nggak Kak, awal mulanya ikut kompetisi-kompetisi ini? Apa sih motivasinya? hmm. Oke, jadi waktu SMP dulu ceritanya itu simple sih. Jadi masuk pertama kali ke sekolah, terus kan kita upacara. Nah, waktu kita upacara itu ternyata ada pengumuman nih. Jadi pengumuman itu ada kakak kelas yang kebetulan baru pulang dari Medan gitu kan. Tapi menariknya waktu itu uh, kok bisa gitu dia pulang dari Medan tapi diperkenalkan gitu ke adik-adik kelasnya yang baru masuk gitu dipanggil ke lapangan diperkenalkan ternyata nggak cuman baru pulang dari Medan, ternyata kakak kelas itu tuh baru pulang dari Medan untuk mewakili Jawa Barat dan juga sekolah ku waktu itu untuk ikut lomba gitu kan. Nah, mulai dari situ tuh aku mikir kayaknya seru banget nih, kayaknya keren deh kalau misalnya suatu saat aku yang begitu yang dipanggil ke depan untuk dikenalkan ke orang-orang. Awalnya sih sentuh itu aja sih, kayak ngelihat wah keren banget nih kakak ini nih. Terus ternyata uh, aku coba cari tahu kok bisa kakak itu bisa kayak gitu. Akhirnya nggak lama kemudian sekolahku memang kayak menginformasikan, jadi kayak buat yang tertarik untuk mewakili sekolah ikut lomba kayak gini silahkan daftar kayak gitu. Jadi kalau dulu langsung sih aku karena tertarik apa namanya atas pengalaman yang tadi, aku coba langsung daftarin diri, terus ikut serangkaian tesnya, seleksinya dari semua, dari 30 besar, 20 besar, 10 besar, 5 besar hingga terpilih satu gitu. Nah, waktu itu gitu sih Kak ceritanya kenapa sampai ikut ini di SMP ya, kenapa sampai ikut OSN SMP kayak gitu. Kalau SMA bagaimana? Kalau SMA sebenarnya, nah ini aku beruntung banget. Jadi kayak ketika aku tahu di SMP ada lomba semacam ini, dan kebetulan waktu SMP itu kan ikut, tapi cuma sampai tingkat nasional. Tapi kebetulan kurang beruntung kan, karena nggak bisa bawa pulang medali waktu saat itu. Tapi aku tahu kalau misalnya, ada lomba serupa gitu di SMA. Jadi di saat itu, ketika aku gagal di SMP, aku langsung curi start gitu. Oh, di SMA pasti ada gitu. Jadi aku tinggal cari aja kira-kira aku mau ikut lomba yang mana nih, mau ikut bidang yang apa nih gitu kan. Akhirnya pada saat itu kelas 9 kayaknya 9 SMP aku udah beli buku persiapan ekonomi kayak gitu. Jadi aku ibaratnya beruntung banget karena tahu dan pernah ikut pas SMP, jadinya tahu juga kalau di SMA ada, dan sama ngulangin prosesnya lagi, ikut seleksi, ikut pelatihan dan semacamnya kayak gitu sih Kak. Wah, menarik ya cerita dari Kak Aldi. Nah, Ya. Kak Aldi, misalnya nih ada seorang siswa yang baru memutuskan untuk ingin ikut kompetisi OSN. Hmm. Hal apa sih yang Kak Aldi sarankan untuk anak ini mesti mulai dari mana? Apa yang harus dipersiapkan? Oke, jadi uh, menurut aku ya, uh, yang paling penting itu adalah mental pantang menyerah sama apa ya, tahan banting. Dalam artian gini, ketika kita lomba, tujuan kita kan adalah untuk menang gitu kan. Maksudnya kita boleh bilang kita pengen dapat pengalaman, tapi kita nggak boleh lupa kalau misalnya tujuan utama dari lomba itu adalah menang. Nah, untuk menang diperlukan banyak strategi. Nah, kalau misalnya Olimpiade akademik ini kan berarti kan senjatanya apa sih? Senjatanya adalah persiapan yang matang kan, baca informasi yang banyak, latihan soal kayak gitu. Nah, menurut aku yang penting adalah tahan banting, dalam artian gini, ketika proses nanti kita tuh bakal ngelakuin hal yang berulang-ulang gitu. Maksudnya repetitif, kayak misalnya baca buku, latihan soal, apalagi misalnya
presentasi mungkin kalau ekonomi kan. Ya jadi itu mungkin adalah bisa jadi di satu titik tuh kita ngerasa bosan gitu. Nah tapi mental tahan banting itu yang ngebuat kita itu bisa dibilang ketika bosan nanti kita bisa balik lagi gitu ke ke semangat awal gitu, ke kondisi awal, dan membantu banget buat dapetin semangat balik lagi sih supaya bisa terus tetap berjuang kayak gitu. Berarti mental itu emang harus diperlukan ya Kak? Mental ya? Perlu banget. Karena bisa jadi ketika kita udah punya banyak resources, kayak misalnya kita udah baca banyak, udah latihan soal banyak, udah siap lah, udah matang secara materi, tapi ketika kita dihadapi sama kondisi misalnya, wah ada orang lain lebih jago nih, terus kita tiba-tiba mental kita down gitu. Menurut aku itu fatal banget. Jadi ketika kita punya mental tahan banting, kita mau ngelihat saingan kita sejago apa, justru kita bukannya menyerah, tapi justru malah termotivasi untuk terus mawas diri, untuk terus membekali diri dengan apa yang seharusnya gitu. Bukan justru malah down, terus demotivasi kayak gitu sih. Oke, Kak Abi. Nah, tadi kan Kak Abi juga jelaskan bahwa Kak Abi ikut tingkat SMP dan SMA, betul ya Kak Abi ya? Nah, apa sih perbedaan yang paling terasa antara kompetisi di tingkat SMP dan SMA Kak Abi? Oke, jadi bedanya tuh cukup signifikan sih, terutama untuk aku yang bisa dibilang selama ikut kompetisi ini bidangnya bidang sosial gitu kan. Kalau di SMP itu kan banyak banget yang harus kita kuasai gitu kan. Ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, tapi memang nggak begitu dalam gitu. Beda sama SMA yang kita fokus ke satu tapi dalam banget. Terus itu yang pertama. Bedanya yang kedua lagi adalah mungkin kalau IPS ini SMP ya, lombanya masih sangat, maksudnya yang diuji tuh lebih kayak seberapa paham kita sama teori atau informasinya, wawasan kita tuh seluas apa. Tapi di SMA ini kita lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu kita mempraktekkan wawasan yang kita punya ke suatu aktivitas. Kayak misalnya kalau di ekonomi ada yang trading saham, itu kan kita udah belajar tuh informasinya, wawasannya, pengetahuannya. Nah, tinggal kita praktekin gitu di lapangan. Terus misalnya kemampuan berbicara juga, karena di ekonomi itu ada presentasi, kemampuan menulis penelitian juga karena ada research paper. Jadi lebih kompleks dan lebih lebih membutuhkan nggak cuma wawasan tapi juga skill set tertentu sih. Itu bedanya. Tapi mungkin yang aku sebutin beda lagi. Kalau misalnya geografi mungkin lebih advance lagi gitu kan. Misalnya teman-teman tertarik ke kebumian, itu lebih advance lagi, perlu skill lapangan kayak gitu. Jadi ketika SMP mungkin informasinya yang diujikan masih didominasi oleh wawasan yang diuji, tapi kalau misalnya SMA nih cukup balance antara wawasan sama skill-skill praktiknya sih kayak gitu, Pak. Oke. Mungkin kita akan membahas sekarang OSN IPS SMP ya, tapi ya. Nah, menurut Kak Abi, bidang IPS SMP ini kan materinya cukup luas, ada geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah ya Kak ya. Nah, menurut Kak Abi sendiri, materi mana sih yang paling sulit dipelajari siswa gitu, di antara materi-materi yang disampaikan tadi? Jujur, menurut aku yang paling tricky itu adalah ekonomi mungkin ya, karena gini, di SMP itu masih banyak yang beranggapan kalau misalnya IPS itu adalah ilmu menghafal, tapi sebenarnya ekonomi itu nggak cuma sekedar menghafal gitu, ada logika yang berjalan di situ. Jadi beda sama sejarah. Mungkin kalau misalnya sejarah teman-teman baca banyak, berulang kali, menghadapi banyak variasi soal, itu teman-teman bisa jawab. Tapi untuk ekonomi, kalau misalnya teman-teman nggak tahu logika logika dasarnya, bagaimana suatu teori itu dibentuk, kayaknya
agak sulit nih meskipun teman-teman udah sering kali menemukan soal yang serupa kayak gitu. Jadi ini menurut aku ya, yang paling sulit itu sesuai pengalaman juga sih, kayak banyak banget adik-adik yang cerita itu pertama pasti ekonomi. Yang kedua mungkin geografi, karena setelah ekonomi, geografi juga adalah salah satu ilmu yang nggak cuman meminta teman-teman itu untuk membaca, tapi juga mungkin ada sedikit apa namanya, perhitungan-perhitungan atau misalnya kayak cara berpikir yang nggak cuma sekedar menghafal kayak gitu. Jadi ekonomi, geografi itu mungkin cukup sulit gitu kalau misalnya di SMP gitu. Kalau sosiologi sama sejarah, menurut aku butuh dampingan, iya, butuh apa namanya, sering-sering latihan, iya, tapi sebenarnya intinya adalah baca sih, baca berulang-ulang kali kayak gitu. Oke, Kak Abi. Mungkin nih pertanyaan terakhir. Nah, dari OSN SMP, Kak Abi lanjut mengikuti OSN ekonomi. Kenapa tidak bidang studi lain? Misalkan geografi, kan masih berhubungan dengan IPS. Betul. Jadi ceritanya kenapa aku dari SMP IPS terus ke SMA-nya ekonomi, karena sebenarnya waktu itu ceritanya, waktu SMP ya, aku tuh susah banget sejarahnya gitu kan. Kayak sejarah waktu aku SMP itu nggak cuma sejarah Indonesia kayak sekarang, tapi sejarahnya tuh luas banget, ada perang dunia, dan semacamnya, jadi banyak banget. Sehingga waktu SMP aku lebih ngerasa seru ketika belajar ekonomi gitu. Ditambah waktu SMP selain ikut OSN IPS, OSN SMP, aku juga ikut lomba yang diadain sekolah negeri, salah satu sekolah negeri di Kota Depok di bidang ekonomi. Terus aku beberapa kali menang, sehingga aku mikirnya kayaknya dari IPS ini kayaknya aku paling nonjol memang di ekonomi. Sehingga waktu masuk ke SMA itu aku memutuskan, oh kayaknya ekonomi nih yang cocok sama aku. Ditambah kebetulan aku nih orangnya emang nggak pinter banget matematika, tapi kalau ngadepin soal hitung-hitungan tuh cukup seneng. Jadi kayak seru aja nih kayaknya kalau lanjutnya ke ekonomi gitu. Jadi itu yang bikin aku memutuskan dari SMP lombanya IPS ke SMA ikutnya ekonomi kayak gitu, dari pilihan-pilihan yang lain gitu kan. Wah, sangat menarik ya cerita dari Kak Abi. Baik, terima kasih banyak Kak Abi atas informasi-informasi yang Kak Abi berikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi peserta nanti untuk persiapan KSN tentunya. Makasih banyak sekali lagi Kak Abi, sampai bertemu kembali. Sama.